Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasha. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Soul Land 2 dari sisi novel secara lebih mendalam. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, jadi saya sangat menyarankan kalian untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu agar tidak bingung mengikuti alur ceritanya. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan cerita di series Donghua. Di sini kita akan mengupas berbagai detail dari versi novel yang tidak diceritakan atau hanya disinggung secara singkat di Donghua, sehingga kalian bisa memahami jalan ceritanya dengan lebih lengkap. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like jika kalian menikmati konten seperti ini. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan setiap update video terbaru dari channel Yasha. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Pada pertemuan darurat para petinggi Kekaisaran Sun Moon setelah serangan besar terhadap kota Radiant, Ye Yulin menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikannya, para penyerang kemungkinan besar berasal dari wilayah 3 kerajaan di benua Doluo. Saat tiba di lokasi, ia menemukan adanya formasi pelindung jiwa yang dibangun di luar kota Radiant. Formasi tersebut tampak sengaja didirikan tepat pada waktu yang sama ketika seluruh alat pengintai jiwa udara milik Kekaisaran Sun Moon dihancurkan. Hal ini membuat Ye Yulin yakin bahwa semua kejadian tersebut telah direncanakan dengan sangat matang oleh musuh. Menurutnya, kelompok yang membangun formasi pertahanan itu kemungkinan juga merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penghancuran seluruh alat pengintai jiwa udara milik Kekaisaran. Mendengar laporan tersebut, Kaisar Shu Tianran yang sudah sangat marah menuntut penjelasan mengenai bagaimana seluruh alat pengintai itu bisa dihancurkan secara bersamaan tanpa ada satupun pihak yang menyadarinya. Salah satu penyembah dari Gereja Roh Kudus kemudian memberikan analisisnya. Menurutnya, jika serangan itu benar-benar dilakukan oleh musuh dari luar, maka pasukan pertahanan pasti sudah mendeteksinya lebih awal. Formasi pertahanan jiwa yang tersebar di sekitar kota Radiant seharusnya mampu menemukan penyusup atau menghentikan serangan tersebut. Karena itu, kemungkinan terbesar adalah alat-alat pengintai itu mengalami sabotase dari dalam atau telah dipasangi bahan peledak sebelumnya. Jika benar demikian, berarti musuh memiliki kemampuan yang sangat mengerikan, yaitu mampu menyelinap melewati seluruh sistem deteksi Kekaisaran Sun Moon tanpa diketahui siapapun, lalu memasang bahan peledak pada setiap alat pengintai sebelum meledakkannya secara serentak. Kesimpulan ini membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Mereka menyadari bahwa jika musuh mampu menyelinap ke jaringan pertahanan udara tanpa terdeteksi, maka mereka juga mungkin mampu menyusup langsung ke istana Kekaisaran. Bahkan, secara teori mereka bisa saja menempatkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 di dalam istana dan menghancurkan seluruh pusat pemerintahan kapan saja mereka mau. Kemungkinan tersebut membuat semua orang merasakan ancaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ye Yulin kemudian melanjutkan laporannya mengenai pertempuran yang ia alami secara langsung. Ia mengaku telah merasakan keanehan sejak pertama kali berhadapan dengan musuh. Formasi jiwa yang digunakan lawan mampu membelokkan cahaya dan mengacaukan pengamatannya. Meskipun memiliki kemampuan penglihatan dan kekuatan spiritual yang sangat tinggi, ia tetap tidak mampu melihat kondisi sebenarnya di dalam formasi tersebut. Saat dirinya bersama 2 rekan lainnya maju untuk menyerang, 7 hingga 8 ahli yang sangat kuat langsung muncul untuk menghadang mereka. Menurut penilaiannya, seluruh lawan tersebut setidaknya memiliki kekuatan setingkat Douluo jiwa. Sebagian besar dari mereka bukan insinyur jiwa, melainkan guru jiwa murni dengan jiwa bela diri yang sangat kuat. Yang paling menonjol adalah pemimpin mereka, seorang ahli yang mengenakan alat jiwa berbentuk manusia dan memancarkan energi es yang luar biasa kuat. Kelompok itu bekerja sama dengan sangat sempurna dan menunjukkan koordinasi tempur yang hampir tanpa celah. Setelah itu, Ye Yulin menceritakan secara rinci pertarungannya melawan Huo Yuhao dan rekan-rekannya. Semakin banyak detail yang ia ungkapkan, semakin jelas bahwa lawan yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa. Berdasarkan pengamatannya, Ye Yulin menyimpulkan bahwa pihak musuh pasti memiliki alat jiwa penyembunyian yang sangat canggih. Alat tersebut memungkinkan mereka bergerak hingga mendekati kota Radiant tanpa terdeteksi oleh jaringan pengawasan Kekaisaran. Bahkan beberapa anggota kelompok itu tampaknya mampu mengisolasi atau menonaktifkan kemampuan deteksi sebagian besar alat pengintai jiwa Sun Moon. Selain itu, mereka juga memiliki persediaan persenjataan yang sangat besar. Menurut perkiraannya, lebih dari 2.000 peluru meriam jiwa stasioner telah digunakan untuk menghujani formasi pertahanan kota Radiant. Kekuatan sebesar itu hanya mungkin dimiliki oleh 3 kerajaan besar di benua Doluo. Namun ada satu hal yang masih tidak dapat ia pahami, yaitu bagaimana kelompok tersebut bisa bergerak dari wilayah selatan hingga mendekati kota Radiant dalam waktu yang sangat singkat.
Bahkan jika mereka semua adalah insinyur jiwa tingkat tinggi, mustahil seluruh pasukan dilengkapi alat jiwa terbang kelas 8 yang cukup untuk melakukan perjalanan secepat itu. Kebingungan mulai menyelimuti seluruh pimpinan Kekaisaran Sun Moon. Mereka menyadari bahwa semakin sedikit informasi yang mereka miliki tentang musuh, semakin besar pula ancaman yang ditimbulkan. Pada saat itulah Ye Shishui akhirnya berbicara. Sebagai pemimpin sejati Gereja Roh Kudus dan salah satu Doluo tertinggi terkuat di dunia, pendapatnya langsung menarik perhatian semua orang. Ia mengatakan bahwa mereka terlalu fokus pada 3 kerajaan di benua Doluo dan melupakan satu kekuatan lain yang sama berbahayanya, yaitu Akademi Shrek. Mendengar nama itu, ekspresi Xu Tianran langsung berubah. Ye Shishui kemudian menjelaskan alasannya. Menurutnya selama perang berlangsung, Akademi Shrek tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatan penuh mereka. Saat Kekaisaran Jiwa Surgawi runtuh, Akademi Shrek hanya menyelamatkan sebagian anggota kerajaan dan tidak melakukan intervensi besar. Hal tersebut sangat berbeda dari karakter Akademi Shrek yang biasanya. Karena itu, ia menduga akademi tersebut sengaja menyembunyikan kekuatan mereka sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Ye Shishui lalu mengingatkan semua orang tentang seorang tokoh yang sangat berbakat, yaitu Huo Yuhao. Ia menjelaskan bahwa Huo Yuhao adalah murid pribadi Mu En, Doluo Dewa Naga, serta pemilik jiwa bela diri kembar yang sangat langka. Bertahun-tahun sebelumnya, Huo Yuhao pernah menunjukkan kemampuan penyembunyian yang luar biasa saat membantu Kekaisaran Bintang Luo merebut kembali pegunungan Mingdao. Bahkan saat itu ia hanya terdeteksi karena tanpa sengaja memicu penghalang spiritual milik Ye Shishui. Selain itu, Huo Yuhao pernah meminjam kekuatan Ditian, Raja Binatang Buas dari hutan Bintang Do besar, untuk melawannya secara langsung. Ia juga pernah menyebabkan Kekaisaran Sun Moon kehilangan banyak alat pengintai jiwa udara di medan perang. Karena semua alasan itulah Ye Shishui meyakini bahwa pemimpin kelompok misterius yang menyerang kota Radian kemungkinan besar adalah Huo Yuhao sendiri. Sosok yang disebut Ye Yulin mengenakan alat jiwa berbentuk manusia dan memancarkan energi es yang sangat kuat sangat cocok dengan karakteristik Huo Yuhao yang memiliki kekuatan es tertinggi. Xu Tianran masih merasa sulit mempercayai kesimpulan tersebut. Dalam ingatannya, Huo Yuhao masih seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun saat mengikuti turnamen Akademi Guru Jiwa tingkat lanjut benua. Sulit baginya membayangkan bahwa pemuda itu kini telah tumbuh menjadi seorang ahli yang mampu membuat Ye Yulin, seorang insinyur jiwa terkemuka, merasa tidak yakin bisa mengalahkannya. Namun Ye Shishui menegaskan bahwa dunia ini selalu melahirkan individu-individu luar biasa yang melampaui logika biasa. Menurutnya, ancaman terbesar bagi Kekaisaran Sun Moon saat ini bukan hanya Kekaisaran Bintang Luo atau Kekaisaran Dowling, melainkan Akademi Shrek. Karena itu, ia menyarankan agar Xu Tianran segera memerintahkan Permaisuri Dewa Perang untuk menyerang kota Shrek dan menghancurkan akademi tersebut. Ia yakin bahwa jika markas Akademi Shrek diserang, semua dalang di balik berbagai serangan ini akan dipaksa kembali untuk mempertahankan kota mereka sendiri. Namun usulan itu langsung ditentang oleh Ketua Menteri. Ia menjelaskan bahwa menyerang Akademi Shrek justru akan menjadi kesalahan strategis yang sangat besar. Menurutnya, Akademi Shrek telah berdiri selama lebih dari 10.000 tahun dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui batas kekuatan mereka. Contoh terbaik adalah saat gelombang binatang buas dari hutan Bintang Do besar menyerang kota Shrek. Meskipun hutan tersebut merupakan rumah bagi makhluk jiwa terkuat di benua, termasuk 5 dari 10 binatang buas terhebat, kota Shrek tetap mampu bertahan tanpa runtuh. Bahkan mereka berhasil mencegah Ditian turun langsung ke medan perang. Ketua Menteri juga mengingatkan bahwa Huo Yuhao memiliki hubungan yang sangat dekat dengan hutan Bintang Do besar melalui pagoda roh yang ia dirikan. Jika Kekaisaran Sun Moon menyerang Akademi Shrek, mereka berisiko memicu aliansi besar antara Akademi Shrek dan para binatang buas yang dapat menjadi bencana bagi seluruh pasukan Kekaisaran. Ye Shishui langsung mencemooh pendapat tersebut dan mengatakan bahwa manusia dan binatang buas tidak mungkin benar-benar bekerja sama karena secara alami mereka adalah musuh. Menurutnya, para binatang buas justru akan senang melihat manusia saling membunuh. Namun Ketua Menteri tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa yang ia pikirkan adalah kepentingan Kekaisaran, bukan kebencian pribadi. Akademi Shrek bukan sekadar sebuah akademi, melainkan simbol dan tanah suci bagi seluruh benua Doluo. Selama ribuan tahun, akademi tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai sekte besar maupun kecil yang tersebar di seluruh benua. Jika Kekaisaran Sun Moon secara terbuka menyerang Akademi Shrek, maka mereka akan mempersatukan semua kekuatan yang selama ini terpecah untuk bersama-sama melawan Sun Moon. Situasi itu akan jauh lebih berbahaya dibandingkan perang yang sedang berlangsung saat ini. Setelah mendengar perdebatan tersebut, Xu Tianran akhirnya terdiam dan berpikir keras.
Ia memahami bahwa Akademi Shrek memiliki arti yang sangat besar dalam sejarah benua. Ribuan tahun lalu, Akademi itu pernah membantu 3 kerajaan Doluo mengalahkan Kekaisaran Sun Moon dan menggagalkan ambisi mereka. Kini situasi yang sama berpotensi terulang kembali. Meskipun Kekaisaran Sun Moon telah berhasil menghancurkan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan menduduki wilayah yang sangat luas berkat keunggulan teknologi alat jiwa mereka, Akademi Shrek hingga saat ini masih belum benar-benar turun ke medan perang. Justru karena itulah keberadaan mereka menjadi semakin menakutkan. Tidak seorang pun mengetahui seberapa besar kekuatan yang masih mereka sembunyikan, dan ketidakpastian itulah yang membuat Akademi Shrek menjadi ancaman terbesar dalam benak para pemimpin Kekaisaran Sun Moon. Setelah serangan besar yang dilakukan Huo Yuhao dan pasukannya terhadap kota cahaya gemilang, ibu kota Kekaisaran Matahari Bulan, Istana Kekaisaran segera mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Dalam rapat tersebut, Dewa Kematian Doluo Ye Shishui berpendapat bahwa Akademi Shrek harus segera diserang. Menurutnya, Akademi Shrek pasti akan terlibat dalam perang cepat atau lambat, sehingga lebih baik menghancurkannya sekarang sebelum mereka menjadi semakin kuat. Ia menilai serangan terhadap kota cahaya gemilang jelas berkaitan dengan Akademi Shrek dan Huo Yuhao. Dengan kemampuan spiritual luar biasa yang dimiliki Huo Yuhao, Ye Shishui meyakini bahwa dialah yang membantu pasukan musuh menyusup ke wilayah Kekaisaran Matahari Bulan tanpa terdeteksi. Ia memperingatkan bahwa apabila Huo Yuhao berhasil mencapai tingkat Doluo bergelar dalam waktu singkat, maka ia akan menjadi ancaman terbesar bagi masa depan Kekaisaran. Karena itu, Ye Shishui mendesak Shu Tianran untuk segera menyerang Akademi Shrek dan bahkan menawarkan diri memimpin Gereja Roh Kudus untuk membantu permaisuri Dewa Perang Juzi dalam operasi tersebut. Namun, Ketua Menteri memiliki pandangan berbeda. Ia menilai bahwa Kekaisaran Matahari Bulan baru saja berhasil menaklukkan sebagian besar Kekaisaran Jiwa Surgawi, sehingga prioritas utama saat ini adalah menstabilkan wilayah yang baru direbut. Menurutnya, jika pasukan terlalu terburu-buru menyerang Akademi Shrek, mereka berisiko kehilangan semua keuntungan yang telah diperoleh. Ia menyarankan agar Juzi sementara mengirim sebagian pasukan kuat kembali untuk menjaga ibu kota dan memperkuat pertahanan internal sebelum melanjutkan perang. Selain itu, sumber daya dari Kekaisaran Jiwa Surgawi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penelitian serta produksi alat jiwa baru. Baginya, stabilitas jauh lebih penting dibandingkan ekspansi yang terlalu agresif. Perdebatan antara Ye Shishui dan Ketua Menteri semakin memanas hingga akhirnya Ye Shishui kehilangan kesabaran. Aura mengerikan miliknya sebagai Dewa Kematian Doluo meledak keluar, membuat suhu di ruangan turun drastis. Semua pejabat yang hadir langsung merasakan tekanan luar biasa yang seolah mampu merobek tubuh mereka. Pada saat itulah Kong Deming, tetua Kong yang selama ini berdiri di sisi Shu Tianran, melangkah maju dan melepaskan auranya sendiri untuk menahan tekanan Ye Shishui. Cahaya hijau lembut memancar dari tubuhnya dan bertabrakan langsung dengan aura Dewa Kematian. Meskipun sedikit terdorong mundur, Kong Deming berhasil menahan tekanan tersebut tanpa terluka serius. Pemandangan ini mengejutkan semua orang karena sangat sedikit orang yang mampu berhadapan langsung dengan Ye Shishui tanpa langsung kalah. Ye Shishui kemudian mempertanyakan mengapa Kong Deming berani menentangnya. Dengan tenang Kong Deming menjawab bahwa ini adalah istana kekaisaran dan ia hanya memastikan semua orang menghormati kaisar. Melihat situasi mulai tidak terkendali, Shu Tianran segera menenangkan keduanya dan meminta kepala militer menyampaikan pendapatnya. Kepala militer mengakui bahwa baik Ye Shishui maupun Ketua Menteri memiliki argumen yang benar, tetapi keduanya juga memiliki kelemahan. Menurutnya, terlalu agresif maupun terlalu konservatif sama-sama bukan pilihan terbaik. Ia kemudian mengusulkan agar mereka meminta pendapat Juzi terlebih dahulu karena saat ini dialah yang memimpin seluruh garis depan perang. Sebagai permaisuri Dewa Perang yang telah membawa Kekaisaran Matahari Bulan meraih kemenangan demi kemenangan, Juzi adalah orang yang paling memahami kondisi militer saat ini. Jika Juzi menilai saatnya tepat untuk menyerang Akademi Shrek, maka keputusan tersebut bisa dipertimbangkan. Usulan ini langsung mendapatkan dukungan dari semua pihak karena Juzi dikenal sangat loyal kepada Kekaisaran dan memiliki kemampuan strategi yang luar biasa. Setelah itu perhatian beralih kepada Kong Deming. Shu Tianran meminta pendapatnya mengenai serangan yang baru saja terjadi. Kong Deming mengungkapkan analisis yang mengejutkan. Menurutnya, musuh kemungkinan tidak hanya memiliki kemampuan penyembunyian yang berasal dari Huo Yuhao, tetapi juga memiliki kemampuan yang berkaitan dengan ruang. Ia menjelaskan bahwa Ye Yulin hanya melihat satu legiun insinyur jiwa mundur dari medan perang, sementara satu legiun lainnya menghilang tanpa jejak setelah menembakkan puluhan ribu peluru. Berdasarkan jumlah tembakan yang dilepaskan,
Kong Deming memperkirakan bahwa musuh menggunakan lebih dari 100 meriam panah silang ilahi Zhuge milik Sekte Tang. Jumlah senjata sebesar itu mustahil dipindahkan hanya dengan kemampuan penyembunyian biasa. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa mereka pasti memiliki kemampuan luar biasa yang berkaitan dengan pemindahan ruang atau transportasi spasial. Mendengar hal tersebut, Xu Tianran dan Ye Shixue sama-sama terkejut. Kemampuan ruang selama ini dianggap mustahil diterapkan dalam teknologi alat jiwa. Namun Kong Deming menjelaskan bahwa meskipun dirinya belum mampu menciptakan alat jiwa semacam itu, ia tidak bisa memastikan bahwa orang lain juga tidak mampu melakukannya. Jika alat jiwa ruang benar-benar ada, maka nilainya akan sangat besar bagi perkembangan teknologi Kekaisaran Matahari Bulan. Ia bahkan menyarankan agar Huo Yuhao ditangkap hidup-hidup untuk mengungkap seluruh rahasia tersebut. Kong Deming juga menegaskan bahwa Huo Yuhao telah berkembang menjadi ancaman besar. Selain menciptakan roh dan mendirikan pagoda roh, ia juga memiliki potensi untuk menjadi musuh terbesar kekaisaran di masa depan. Jika tidak bisa direkrut, maka ia harus disingkirkan secepat mungkin. Di tengah pembahasan, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari luar kota. Semua orang langsung bersiaga dan mengira musuh kembali menyerang. Namun laporan yang datang beberapa saat kemudian menjelaskan bahwa ledakan tersebut berasal dari formasi alat jiwa yang sebelumnya ditinggalkan pasukan Huo Yuhao. Semua alat jiwa yang tersisa meledak secara berantai dan hancur total. Yang lebih menyakitkan bagi Xu Tianran adalah fakta bahwa alat-alat tersebut sebenarnya berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan sendiri. Mendengar laporan itu, Xu Tianran hampir memuntahkan darah karena marah. Ia segera membubarkan rapat, memberlakukan darurat militer di seluruh kota Cahaya Gemilang, memperketat pemeriksaan keamanan, dan menulis surat kepada Juzi untuk meminta pendapatnya mengenai situasi yang semakin rumit. Sementara itu, suasana di dalam alam setengah bidang spektral yang menjadi tempat persembunyian Huo Yuhao dan pasukannya justru sangat meriah. 300 meriam panah silang ilahi Zhuge berhasil dibawa kembali dengan selamat. Meskipun mereka telah menghabiskan lebih dari setengah cadangan peluru meriam jiwa, operasi tersebut dianggap sukses besar karena berhasil menyerang jantung wilayah musuh dan melarikan diri tanpa kehilangan satu orang pun. Para anggota Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang dan Legiun Artileri Berat merayakan kemenangan mereka. Pengalaman menyerang ibu kota musuh dan lolos tanpa cedera merupakan sesuatu yang hampir tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nama Huo Yuhao sebagai komandan semakin dihormati karena strategi dan kepemimpinannya terbukti luar biasa. Setelah bermeditasi selama sehari penuh, Huo Yuhao akhirnya pulih sepenuhnya. Bei Bei kemudian mengumpulkan semua orang untuk mengadakan rapat. Mereka membahas hasil operasi dan kemungkinan dampaknya terhadap Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao mengakui bahwa peluang membunuh Xu Tianran sebenarnya sangat kecil karena istana Kekaisaran memiliki banyak pertahanan dan dipenuhi insinyur jiwa kuat. Namun ia yakin serangan mereka tetap memberikan tekanan besar kepada musuh. Xu Sanxi berharap serangan itu akan memaksa Kekaisaran Matahari Bulan menarik sebagian pasukan dari garis depan sehingga tekanan terhadap negara-negara lain berkurang. Namun Bei Bei mengingatkan bahwa mereka tidak boleh meremehkan musuh. Setelah insiden ini, Huo Yuhao pasti akan menjadi target utama. Karena itu ia melarang Huo Yuhao kembali menyusup ke kota Cahaya Gemilang dalam waktu dekat. He Caitao kemudian mengeluhkan banyaknya peluru dan alat jiwa yang telah mereka habiskan selama operasi. Ia bahkan bercanda bahwa akan sangat bagus jika mereka bisa merampok Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dan merebut teknologi alat jiwa berbentuk manusia mereka. Ucapan itu membuat semua orang tertawa, tetapi Huo Yuhao justru memikirkannya dengan serius. Ia menyadari bahwa jika Akademi Shrek bisa memperoleh satu saja alat jiwa berbentuk manusia milik musuh dan mempelajarinya, perkembangan teknologi mereka akan meningkat pesat. Saat ini Kekaisaran Matahari Bulan telah berhasil memproduksi alat jiwa berbentuk manusia secara massal, sesuatu yang belum bisa dilakukan pihak Shrek. Ketika malam tiba, Huo Yuhao dan Tang Wutong diam-diam meninggalkan alam setengah bidang spektral. Mereka muncul kembali di hutan tempat pintu masuk alam tersebut berada, alih-alih segera kembali ke Akademi Shrek. Huo Yuhao mengajak Tang Wutong duduk di bawah pohon dan menikmati suasana malam. Ia kemudian menggunakan berbagi deteksi spiritual untuk menghubungkan dunia spiritual mereka. Tang Wutong segera merasakan sesuatu yang luar biasa. Kesadarannya menyatu dengan dunia tumbuhan di sekeliling mereka. Ia dapat merasakan suara-suara lembut dari tanaman yang tak terhitung jumlahnya, seolah seluruh alam sedang berbicara kepadanya. Energi spiritual yang lembut dan murni mengalir ke dalam pikirannya, memperkuat kekuatan spiritualnya secara perlahan.
Karena hubungan mereka yang sangat erat melalui kekuatan Haodong dan jiwa bela diri yang saling melengkapi, Tang Wutong dapat merasakan semua pengalaman yang dirasakan Huo Yuhao. Mereka terus berkultivasi dalam keadaan tersebut sepanjang malam. Saat fajar tiba, Tang Wutong menyadari bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat secara signifikan. Ia merasa jauh lebih dekat dengan alam dibanding sebelumnya. Huo Yuhao menjelaskan bahwa proses ini juga membantu tanaman di sekitar mereka berkembang. Tumbuhan-tumbuhan tersebut berpotensi memperoleh kecerdasan dan menjadi makhluk jiwa tipe tumbuhan di masa depan. Setelah sarapan sederhana, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun Tang Wutong segera menyadari bahwa arah yang mereka tuju bukanlah Akademi Shrek. Alih-alih terbang ke timur, Huo Yuhao justru membawanya ke barat lalu berputar menuju selatan. Ketika Tang Wutong bertanya, Huo Yuhao hanya tersenyum misterius dan mengatakan bahwa ia ingin memberikan kejutan. Ia ingin membawa Tang Wutong ke tempat pertama kali dirinya merasakan hubungan mendalam dengan dunia tumbuhan seperti yang mereka alami semalam. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah wilayah terpencil. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa lingkungan sekitar dan memastikan lokasi yang ia cari memang berada di sana. Kemudian ia membawa Tang Wutong menuju sebuah lembah pegunungan yang sangat indah. Dari atas tebing, mereka melihat hamparan rumput perak biru yang luas membentang sejauh mata memandang. Bunga-bunga berwarna-warni tumbuh di antara rumput-rumput tersebut, menciptakan pemandangan seperti lautan permata yang berkilauan di bawah cahaya matahari. Aroma segar tumbuhan memenuhi udara, dan seluruh lembah tampak seperti dunia ajaib yang dipenuhi kehidupan. Di sinilah tujuan sebenarnya Huo Yuhao datang, sebuah tempat yang tampaknya menyimpan rahasia penting yang berkaitan dengan hubungan spiritualnya dengan alam dan dunia tumbuhan. Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba di sebuah lembah yang sangat indah. Seluruh permukaannya dipenuhi oleh rumput blue silver yang tumbuh rapat tanpa menyisakan tanah sedikit pun. Udara di sana terasa sangat segar, dipenuhi aroma bunga, sementara lebah dan kupu-kupu berterbangan di antara hamparan bunga, menciptakan suasana yang menyerupai surga. Karena menghormati rumput blue silver, mereka bahkan tidak tega menginjak tanah dan memilih melayang rendah di atas permukaannya dengan kekuatan jiwa. Semakin jauh mereka memasuki lembah, Huo Yuhao semakin yakin bahwa tempat inilah yang selama ini ia cari. Ia kemudian menyebarkan kekuatan spiritualnya ke seluruh lembah untuk mencari keberadaan Kaisar Blue Silver. Namun, tindakan itu langsung membuat seluruh rumput Blue Silver bereaksi. Hamparan rumput yang semula tenang berubah menjadi gelisah dan memancarkan permusuhan karena merasa ada seseorang yang sedang mengintip kesadaran mereka. Tang Wutong dapat merasakan perubahan emosi tanaman-tanaman itu dan terkejut melihat mereka seolah-olah sedang panik. Sebaliknya, Huo Yuhao tetap tenang karena ia justru memastikan bahwa reaksi tersebut membuktikan keberadaan sosok yang mengendalikan seluruh rumput Blue Silver di lembah ini. Untuk menenangkan mereka, Huo Yuhao memanggil kekuatan spiritual penuhnya. Proyeksi Kaisar Beast muncul di belakangnya, mata takdir di dahinya terbuka, lalu ia menggunakan kemampuan penilaian takdir yang menyebarkan cahaya keberuntungan ke seluruh lembah, seperti hujan cahaya putih. Kekuatan tersebut menghapus seluruh permusuhan rumput Blue Silver, membuat mereka kembali tenang, bahkan merasakan keberuntungan dan aura Kaisar Beast yang memenuhi seluruh lembah. Setelah itu, Huo Yuhao dengan sopan meminta pemilik lembah untuk menampakkan diri karena ia datang tanpa niat jahat. Suara berat yang berasal dari seluruh lembah akhirnya menjawab dan mempertanyakan mengapa Huo Yuhao memiliki aura Kaisar Beast. Huo Yuhao menjelaskan bahwa aura tersebut berasal dari orang yang sangat ia cintai. Walaupun Tang Wutong berada di sampingnya, ia tetap mengakui bahwa Wang Qiuer telah menjadi bagian penting dalam hidupnya karena telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Suara misterius itu kemudian mengatakan bahwa kekasih Huo Yuhao telah berubah menjadi salah satu kemampuannya. Mendengar ucapan tersebut, Huo Yuhao tidak dapat lagi menahan emosinya. Ia duduk bersila di atas rumput Blue Silver bersama Tang Wutong, lalu mulai mengingat seluruh kenangannya bersama Wang Qiuer. Semua peristiwa masa lalu muncul kembali, mulai dari pertemuan pertama mereka, sikap dingin Wang Qiuer, berbagai pertarungan yang mereka lalui bersama, hingga pengorbanan Wang Qiuer yang rela membakar jiwa dan hidupnya demi menyelamatkan Huo Yuhao. Selama ini, Huo Yuhao selalu berusaha menghindari kenangan itu karena rasa sakitnya terlalu besar. Namun kali ini ia membiarkan seluruh perasaannya keluar. Ia menangis tanpa henti hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kesedihan mendalam itu bahkan memengaruhi rumput Blue Silver dan bunga-bunga di sekitarnya yang ikut layu seolah ikut berduka bersamanya. Pada saat itu proyeksi singa emas bermata tiga, wujud asli Wang Qiuer sebagai Kaisar Beast, muncul di hadapan Huo Yuhao. Tang Wutong dengan lembut menyentuh proyeksi tersebut sehingga cahaya emas memasuki tubuhnya. Tak lama kemudian Tang Wutong membuka matanya, tetapi yang berbicara melalui dirinya adalah kesadaran Wang Qiuer. Huo Yuhao yang mendengar suara itu langsung mengira Wang Qiuer benar-benar kembali. Dengan penuh haru ia memeluk Tang Wutong sambil menangis dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Wang Qiuer kemudian menjelaskan bahwa dirinya memang selalu berada di sisi Huo Yuhao.
Saat mengorbankan diri, jiwanya menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao melalui tengkorak takdir singa emas bermata tiga, sedangkan seluruh kekuatan dan asal-usul jiwanya bergabung dengan Wang Dong'er yang saat itu sedang tertidur. Setelah Wang Dong'er mendapatkan kembali ingatannya dan berubah menjadi Tang Wutong, kekuatan Wang Qiuer juga menjadi bagian dari dirinya. Itulah sebabnya Tang Wutong mampu menggunakan tombak emas dan memiliki kemampuan milik Wang Qiuer. Wang Qiuer mengatakan bahwa mereka bertiga tidak lagi dapat dipisahkan. Jiwanya berada di dalam Huo Yuhao, sementara kekuatannya hidup bersama Tang Wutong. Ia juga mengakui bahwa sejak awal ia tahu Huo Yuhao mencintai Wang Dong'er sepenuh hati. Meski Huo Yuhao juga memiliki perasaan terhadap dirinya, hati Huo Yuhao tetap sepenuhnya milik Wang Dong'er. Namun Wang Qiuer tidak menyesal karena ia merasa sangat bahagia, akhirnya dapat mengetahui bahwa Huo Yuhao benar-benar mencintainya juga. Ia meminta Huo Yuhao berhenti bersedih, menjaga Tang Wutong dengan baik, dan menganggap bahwa setiap kali memeluk Tang Wutong sama saja dengan memeluk dirinya. Setelah menyampaikan pesan terakhir itu, cahaya emas Wang Qiuer kembali menyatu ke tubuh Huo Yuhao, menghapus seluruh luka batin dan penyesalan yang selama ini menghantuinya. Tang Wutong kemudian sadar sepenuhnya dan tersenyum kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao meminta maaf kepadanya, tetapi Tang Wutong hanya mengatakan bahwa ia harus memberikan hukuman. Tanpa diduga ia mencium Huo Yuhao dengan lembut, membuat Huo Yuhao merasakan cinta Wang Dong'er dan Wang Qiuer sekaligus. Namun sesaat kemudian Tang Wutong juga menghajarnya hingga Huo Yuhao terpental jauh ke udara sebagai hukuman karena hubungannya yang rumit dengan Wang Qiuer. Setelah kembali ke sisinya sambil tersenyum, Huo Yuhao akhirnya benar-benar terbebas dari beban emosinya. Suara misterius yang sejak tadi mengawasi mereka mengakui bahwa dunia manusia memang sangat rumit dan bahkan seekor Kaisar Beast bisa mencintai manusia seperti Huo Yuhao. Setelah yakin akan ketulusan Huo Yuhao, suara itu akhirnya bertanya mengenai tujuan sebenarnya kedatangan mereka. Huo Yuhao menjelaskan bahwa ia datang demi menyelamatkan Xiaoya, orang yang sangat penting baginya sekaligus pemimpin sekte Tang. Xiaoya telah terluka parah setelah dipengaruhi kekuatan guru roh jahat, sedangkan jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Karena itu Huo Yuhao berharap Kaisar Blue Silver bersedia memberikan kekuatannya agar Xiaoya dapat pulih. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat merebut kekuatan Kaisar Blue Silver secara paksa. Sebaliknya, ia ingin melakukan pertukaran yang adil dan bersedia memenuhi syarat apapun selama masih mampu melakukannya. Kaisar Blue Silver merasa heran karena sebenarnya Huo Yuhao memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dengan kekuatan Huo Yuhao dan bantuan Kaisar Beast, ia bisa saja merebut Kaisar Blue Silver secara paksa. Namun Huo Yuhao menolak melakukan hal itu karena telah bersumpah tidak akan lagi membunuh atau melukai binatang jiwa kecuali untuk membela diri. Ia juga memperkenalkan sistem spirit yang memungkinkan manusia memperoleh kekuatan tanpa harus membunuh binatang jiwa. Sebagai bukti, ia memanggil roh rumput es misterius Star Anise yang juga merupakan makhluk jiwa tipe tumbuhan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, sikap Kaisar Blue Silver berubah menjadi sangat bersahabat. Kaisar Blue Silver kemudian mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya. Ia telah hidup selama 190.000 tahun dan sudah menjadi Kaisar Blue Silver, tetapi karena garis keturunannya hanyalah rumput Blue Silver biasa, ia tidak memiliki kemampuan untuk melewati hukuman surgawi yang akan datang. Ia juga sudah terlambat memilih jalan reinkarnasi, karena kesempatan itu hanya tersedia ketika mencapai usia 100.000 tahun. Kini ia hanya memiliki dua pilihan, mati saat hukuman surgawi datang atau menemukan kehidupan baru. Setelah mendengar bahwa Xiaoya adalah seorang pengguna jiwa bela diri Kaisar Blue Silver yang sangat berbakat dan hampir mencapai cincin jiwa ke-9, Kaisar Blue Silver memutuskan untuk ikut bersama Huo Yuhao dan menjadikan dirinya cincin jiwa serta roh Xiaoya di masa depan. Mendengar keputusan itu, Huo Yuhao merasa sangat bersyukur. Seluruh rumput Blue Silver di lembah kemudian bergetar dengan gembira. Tanaman-tanaman merambat biru yang tak terhitung, jumlahnya bangkit dari seluruh penjuru lembah, saling melilit hingga membentuk sosok manusia yang seluruh tubuhnya tersusun dari sulur rumput Blue Silver transparan. Itulah wujud fisik Kaisar Blue Silver. Setelah mempercayai Huo Yuhao sepenuhnya, Kaisar Blue Silver mengikuti mereka meninggalkan lembah. Dalam perjalanan, Huo Yuhao menghubungkan kekuatan spiritualnya dengan Kaisar Blue Silver menggunakan kemampuan yang meniru gelombang spiritual tanaman. Kaisar Blue Silver sangat terkejut karena belum pernah melihat manusia yang mampu memahami tanaman sedalam itu. Ia kemudian menghubungkan kesadarannya dengan seluruh rumput Blue Silver di lembah sehingga Huo Yuhao dapat merasakan setiap perubahan yang terjadi di seluruh kawasan tersebut. Hubungan spiritual itu membuat keduanya semakin percaya satu sama lain. Saat mereka terbang menuju ke Kekaisaran Bintang Luo, Kaisar Blue Silver mengatakan bahwa jika jiwa bela diri Huo Yuhao adalah rumput Blue Silver, mungkin ia akan memilih menjadi roh Huo Yuhao karena dapat merasakan masa depan Huo Yuhao yang luar biasa. Huo Yuhao kemudian menjelaskan bahwa Xiaoya adalah pengguna jiwa bela diri Kaisar Blue Silver dan merupakan pemimpin sekte Tang. Ia juga menceritakan bahwa leluhur sekte Tang adalah Tangshan, dewa legendaris yang memiliki hubungan erat dengan Kaisar Blue Silver. Mendengar nama Tangshan, Kaisar Blue Silver mengungkapkan bahwa ia mengenal ibu Tangshan
Kaisar Blue Silver terdahulu, yang dianggap sebagai penguasa tertinggi seluruh rumput Blue Silver di dunia. Ia menjelaskan bahwa semua rumput Blue Silver saling terhubung melalui akar dan kesadaran spiritual mereka sehingga mengetahui berbagai peristiwa besar yang terjadi pada spesies mereka. Karena hubungan tersebut, Kaisar Blue Silver semakin yakin bahwa keputusannya mengikuti Huo Yuhao adalah pilihan yang benar. Huo Yuhao kemudian menggandeng Tang Wutong dengan satu tangan dan membawa Kaisar Blue Silver dengan tangan lainnya. Ia terbang dengan kecepatan luar biasa hingga melampaui kecepatan suara menuju kota Shrek. Perjalanan mereka berlangsung lancar karena setelah berbagai serangan sebelumnya, Kekaisaran Matahari Bulan telah menarik sebagian besar sistem pengawasan dan pasukan udaranya kembali ke kota Radian, sehingga wilayah luar menjadi jauh lebih longgar. Tanpa mengalami hambatan berarti, mereka berhasil memasuki wilayah Kekaisaran Bintang Luo dan terus menuju kota Shrek untuk menyelamatkan Xiaoya. Sementara itu, situasi di medan perang berubah drastis. Kekaisaran Matahari Bulan mengerahkan lebih dari 700.000 pasukan elit di perbatasan bekas wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Barisan tentara yang sangat panjang membentuk garis pertahanan raksasa yang membentang ratusan kilometer dan hampir mengepung kota Shrek dari berbagai arah. Di markas utama, Juzi sebagai permaisuri Dewa Perang memimpin seluruh operasi militer. Ia mengenakan baju zirah khusus buatan Kong Deming yang memiliki pertahanan luar biasa, bahkan mampu menahan beberapa serangan seorang Ultimate Douluo. Saat menerima surat rahasia dari Kaisar Matahari Bulan, Juzi mengetahui bahwa wilayah kekaisaran mereka baru saja mengalami serangan besar. Lebih dari 10 kota dijarah, bahkan kota Radian dan istana kekaisaran berhasil ditembus. Musuh menggunakan ribuan meriam jiwa, termasuk peluru meriam jiwa tingkat 9, lalu menghilang tanpa jejak. Kong Deming menyimpulkan bahwa musuh memiliki kemampuan menyembunyikan diri dan memanfaatkan kekuatan ruang, sesuatu yang bahkan belum mampu diciptakan Kekaisaran Matahari Bulan. Keenam insinyur jiwa tingkat 9 yang mendengar laporan itu langsung terkejut karena jika berita tersebut menyebar, moral pasukan di garis depan akan terguncang. Juzi juga merasa kebingungan karena secara logika tidak mungkin 3 kekaisaran di benua Douluo memiliki 2 legiun insinyur jiwa yang mampu bergerak secara diam-diam sambil membawa ratusan meriam berat. Namun fakta bahwa serangan tersebut benar-benar terjadi membuatnya menyadari bahwa kini Kekaisaran Matahari Bulan menghadapi musuh yang sama sekali tidak dapat diprediksi, dan ancaman terbesar mereka bukan lagi medan perang di depan, melainkan serangan misterius yang terus menghantam wilayah belakang Kekaisaran. Itulah pembahasan untuk video kali ini. Di video ini, saya hanya membahas alur ceritanya secara garis besar. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, saya sangat menyarankan untuk membaca novel aslinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa menikmati konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.